Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dia Krista Aprilia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pembahasan materi kimia dasar 2. Jadi ada 4 pembahasan yang akan saya bahas di video ini. Jadi yang pertama, itu adalah kekuatan asam dan pH larutan garam. Kemudian yang kedua ada larutan penyangga. Yang ketiga ada kesetimbangan larutan. Dan yang keempat adalah kesetimbangan senyawa kompleks. Oke, jadi yang pertama itu adalah kekuatan asam basa, kekuatan asam dan pH larutan garam. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu kekuatan asam. Di sini ada karakter suatu senyawa. Nah, apabila suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka senyawa tersebut akan mengalami proses pelarutan sehingga senyawa tersebut bisa memiliki sifat asam, basa, atau netral. Kekuatan asam atau basa suatu senyawa dapat dilihat dari kemampuan masing-masing senyawa untuk mendonorkan proton. Semakin mudah suatu senyawa mendonorkan proton, maka kekuatan asam senyawa tersebut semakin kuat atau semakin tinggi. Kekuatan asam berdasarkan struktur molekulnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama adalah nonmetal hidrida, yang kedua adalah oksoasid, yang ketiga adalah hidrat ion metal atau ion logam yang terhidrasi, dan yang keempat adalah oksida. Yang pertama adalah nonmetal hidrida. Senyawa hidrida merupakan senyawa biner yang tersusun atas atom hidrogen dengan unsur lain yang bersifat non-logam. Dilihat dari kemampuan suatu atom untuk melepaskan proton, ada 2 faktor yang menentukan mudah atau tidaknya suatu atom untuk melepaskan proton. Yang pertama yaitu elektronegativitas dari non-logam pusat. Jadi non-logam itu biasanya disimbolkan dengan simbol E. Yang kedua adalah kekuatan ikatan antara E dan H. Ini berarti kekuatan ikatan antara non-logam dengan hidrogen. Yang pertama adalah elektronegativitas dari non-logam pusat. Sebelum itu, apa sih elektronegativitas itu? Jadi, elektronegativitas itu adalah kemampuan suatu unsur untuk menarik elektron. Adanya elektronegativitas, ikatan antara E dan H, mengakibatkan senyawa tersebut memiliki kepolaran yang lebih besar. Hal ini menyebabkan senyawa tersebut lebih mudah untuk membentuk pengkutupan, sehingga senyawa lebih mudah melepaskan proton. Jadi, semakin besar elektronegativitas ikatan antara E dan H, maka semakin besar juga kekuatan keasaman senyawa tersebut. Yang kedua adalah kekuatan ikatan antara E dan H. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, ikatan antara E dan H semakin panjang. Hal tersebut mengakibatkan kekuatan ikatannya pun ikut berkurang, sehingga senyawa tersebut lebih mudah melepaskan proton. Jadi, semakin panjang ikatan antara E dan H, maka semakin tinggi kekuatan asamnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah oksoasid. Oksoasid adalah senyawa yang memiliki atom hidrogen, oksigen, dan unsur lain. Nah, unsur lain ini apa? Unsur lain ini berupa non-logam yang berperan sebagai atom pusat. Pada oksoasid, atom H akan berikatan dengan atom O, sehingga panjang ikatan pada senyawa oksoasid tidak masuk dalam penentuan kekuatan asam. Sifat dari unsur ini adalah asamnya mengandung ikatan OH. Ada 2 faktor yang menentukan kekuatan asam oksoasid.
Jadi yang pertama itu adalah elektronegativitas dari non-logam pusat, seperti yang kita bahas pada pembahasan pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah jumlah atom O yang mengelilingi atom pusat. Jadi ada jumlah atom O yang sama dan jumlah atom O yang berbeda. Kita akan membahas tentang senyawa oksoasid dengan jumlah atom O yang sama. Kekuatan asam meningkat dengan peningkatan elektronegativitas dari unsur non-logam. Semakin meningkat elektronegativitas unsur non-logam, maka polaritas OH juga semakin meningkat dan mengakibatkan ion H+ mudah untuk lepas. Jadi, semakin besar elektronegativitas, maka tingkat keasaman juga semakin meningkat. Yang kedua, semakin besar Ka, Ka itu konstanta keasaman, maka semakin kuat tingkat keasaman suatu senyawa. Kemudian yang kedua adalah senyawa oksoasid dengan jumlah atom O yang berbeda. Kekuatan keasaman dengan meningkat kekuatan keasaman akan meningkat dengan bertambahnya atom O yang terikat pada atom non-logam pusat. Semakin banyak atom O, maka semakin besar pergeseran densitas awan elektron. Pada akhirnya, senyawa tersebut mudah melepaskan ion. Jadi atom O itu kan memiliki keelektronegatifan yang tinggi. Jadi elektronegatif tadi kan kemampuan untuk menarik elektron. Apabila atom O-nya banyak, maka awan-awan elektron yang ditarik oleh atom O dari atom non-logam pusat itu semakin banyak. Maka akibatnya senyawa tersebut mudah melepaskan ion H+ atau proton. Kemudian adanya jumlah atom O yang terikat pada non-logam juga akan mempengaruhi bilangan oksidasi. Jadi, bilangan oksidasi juga bisa dijadikan sebagai indikator peningkatan kekuatan asam basa. Kemudian yang ketiga adalah hidrat ion metal. Ion logam juga bisa memiliki sifat asam. Beberapa ion logam tertentu larut dalam air bisa memiliki sifat asam karena dia memiliki kemampuan untuk mentransfer ion H+ kepada molekul air atau H2O. Kemudian yang keempat adalah oksida. Senyawa oksida adalah suatu senyawa yang setidaknya di dalam senyawa tersebut mengandung satu atom oksigen dan satu unsur lain. Oksida bisa diklasifikasikan dalam asam, basa, dan amfoter. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas oksida asam atau acidic oxide. Oksida asam adalah senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air, maka senyawa tersebut akan membentuk asam. Contohnya adalah karbon dioksida direaksikan dengan air, maka akan membentuk asam karbonat. Kemudian yang kedua adalah basic oxide atau oksida basa. Oksida basa adalah senyawa oksida yang ketika bereaksi dengan molekul air, maka senyawa tersebut akan membentuk suatu basa. Jadi kalau oksida asam membentuk asam, kalau oksida basa membentuk basa. Nah, semua oksida logam alkali dan semua oksida logam alkali tanah, kecuali berelium oksida, itu bersifat basa. Oksida logam basa bereaksi dengan air membentuk hidroksida logam. Contohnya adalah seperti barium oksida. Jika bereaksi dengan air, maka menjadi barium hidroksida. Kemudian selanjutnya adalah tidak ada oksida non-logam yang memiliki sifat basa. Kemudian yang ketiga adalah amphoteric oxides atau oksida amphoter. Oksida amphoter adalah suatu oksida yang dapat bertindak sebagai asam dan basa dalam suatu reaksi sehingga dihasilkan garam dan air. Kemudian yang keempat adalah acid and basic oxides reaction atau reaksi oksida asam dan basa. Jadi, reaksi antara oksida asam dan basa akan menghasilkan garam dan air. Contohnya adalah CO2 ditambah dengan 2 NaOH, maka akan menjadi Na2CO3
dan H2O. Nah, Na2CO3 ini yang disebut dengan garam dan H2O adalah air. Yang kedua contohnya adalah BaO ditambahkan dengan 2HNO3 maka menjadi BaNO3 2 kali ditambah dengan H2O. Sama BaNO3 2 kali atau barium nitrat ini merupakan garam dan H2O merupakan air. Kemudian kita masuk ke pembahasan subbab yang kedua yaitu sifat asam, basah, dan larutan garam. Antara asam dan basa bereaksi, maka akan dihasilkan suatu garam. Garam terdiri dari kation yang biasanya bermuatan positif, ini saya tuliskan sebagai X+, dan anion yang biasanya bermuatan negatif, maka saya tuliskan Y-. Sehingga garam bisa mempengaruhi pH suatu larutan. Larutan garam yang bersifat netral berarti tidak mempengaruhi larutan. Untuk sifat asam basa itu bisa dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama adalah garam menghasilkan larutan netral. Larutan netral ini dihasilkan dari pembuatan asam kuat dan basa kuat, maka akan terbentuk larutan netral, jadi saling menetralkan karena sama-sama kuat. Kemudian yang kedua adalah garam yang menghasilkan larutan asam. Jadi kalau menghasilkan larutan asam berarti dibuat dari asam kuat dengan basa lemah, maka akan terbentuk larutan asam. Kemudian kebalikannya, ketika garam menghasilkan larutan basa, maka dibentuk dari asam lemah dan basa kuat agar terbentuk larutan basa. Kemudian yang keempat adalah garam dari kation, asam lemah, dan anion basa lemah. Ini asam lemah ditambah basa lemah, maka akan menghasilkan larutan asam atau basa, tergantung Ka dan Kb-nya, Ka atau Kb-nya. Kemudian yang kelima adalah garam anion amfiprotik. Jadi ini dibentuk dari asam poliprotik ditambah dengan basa kuat, maka akan terjadi larutan asam atau basa. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke penentuan pH larutan garam. Oke. Jadi misalnya ada pertanyaan, hitunglah pH 0,25 molar larutan potasium fluorida atau KF dan berapa persen hidrolisisnya. Jadi ada dua pertanyaan, yang pertama hitunglah pH, yang kedua adalah berapa persen hidrolisisnya. Maka kita akan menuliskan reaksinya, yaitu reaksi ionisasi, yaitu KF menjadi K plus dan F min. Awalnya ini mempunyai 0,25 molar, dan untuk K plus dan F min ini masih 0 ya, karena tidak mempunyai molar-molar. Kemudian perubahannya adalah min 0,25 untuk KF. Dan untuk K plus dan F min adalah plus 0,25. Maka terjadi kesetimbangan untuk KF-nya ini 0 karena bereaksi semuanya. Dan untuk K plus dan F min itu 0,25 dan untuk F min juga 0,25 molar. Nah, di sini ada pernyataan bahwa K+ merupakan kation basa kuat dari KOH, maka sifat kation tersebut tidak reaktif dan tidak bereaksi dengan air, sehingga kation tersebut tidak mempengaruhi pH. Nah, yang kedua adalah F- merupakan basa konjugat dari asam lemah. Anion ini, yaitu F-, ini mampu untuk bereaksi dengan air. Jadi di antara K+ dan F- itu yang mampu bereaksi dengan air hanyalah F-, karena berasal dari basa konjugat dari asam lemah. Oke, jadi di sini akan dituliskan reaksi F- yang bereaksi dengan air. F- plus H2O maka akan terjadi reaksi kesetimbangan, yaitu HF
plus OH-. Awalnya adalah 0,25 molar, di sini 0, di sini 0 karena tidak ada mula-mulanya ya. Dan karena kita tidak mengetahui perubahannya, maka kita bisa tuliskan min X dan di sini plus X dan plus X. Maka kesetimbangannya adalah 0,25 min X molar untuk HF dan OH- itu sama, yaitu X molar. Maka kita bisa hitung KBHF, yaitu konsentrasi HF dikali konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi F-. Jadi kita sudah mengetahui bahwa konstanta basa HF, KB-nya HF itu 1,4 kali 10 pangkat min 11. Sama dengan ini untuk konsentrasi HF dan konsentrasi OH-. Ini dari sini ya kita masukkan. Ini X, maka menjadi X kuadrat. Dan di sini konsentrasi F- ini adalah 0,25 min X. Nah, karena X ini sangat kecil, maka X bisa diabaikan. Jadi, 1,4 kali 10 min 11 sama dengan X kuadrat dibagi 0,25. Maka dihasilkan X sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 6. X ini sebenarnya adalah OH- dan HF. Namun kita belum bisa menentukan karena kita harus mengecek cek asumsinya dulu. Yaitu dengan perbandingan konsentrasi X-nya tadi 1,9 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan konsentrasi 0,25 dibagi dengan konsentrasi 0,25 lalu dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 7,6 kali 10 pangkat min 4%. Nah, karena cek asumsi ini kurang dari 5%, berarti asumsi tersebut valid atau benar. Maka X ini sama dengan OH- sama dengan juga HF. Jadi OH- itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini dituliskan OH- sama dengan 1,9 kali 10 pangkat min 6 molar. Maka kita bisa mengetahui pOH. Jadi pOH itu diperoleh dari min log konsentrasi OH-. Maka diperoleh 5,72. Kemudian kita juga bisa menghitung pH-nya dari mana? Dari PKW dikurangi pOH. Jadi PKW adalah 14 dikurangi pOH-nya adalah 5,72, maka dihasilkan 8,28. Nah, ini kan untuk pH. Untuk pertanyaan yang kedua, itu adalah persen hidrolisis. Itu bisa kita cari dengan konsentrasi F- terhidrolisis dibagi dengan konsentrasi F- awal. Jadi, konsentrasi F- terhidrolisisnya berapa? Itu adalah 1,9 kali 10 pangkat min 6, yang tadi ya. Lalu konsentrasi F- awalnya adalah 0,25, lalu dikali dengan 100% dan hasilnya adalah 0,00076%. Jadi persen hidrolisisnya adalah 0,00076%. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu buffer solution atau larutan penyangga. Oke. Jadi larutan penyangga itu dapat mempertahankan perubahan pH secara drastis dengan adanya penambahan sejumlah asam kuat atau basa kuat. Yang kedua, kedua asam dan basa yang ada dalam larutan penyangga atau penyusun buffer itu tidak boleh saling bereaksi, tidak boleh saling menetralkan, tidak boleh membentuk reaksi netralisasi seperti itu. Nah, karena larutan penyangga tersusun atas asam dan basa di dalam komponennya, maka asam dan basa tersebut akan bereaksi dengan sejumlah asam atau basa yang ditambahkan. Jadi asam dan basa pada larutan penyangga itu tidak boleh saling bereaksi dengan penyusunnya, tetapi dia harus bereaksi dengan asam atau basa yang akan ditambahkan. Ada dua tipe larutan penyangga, yaitu yang pertama adalah larutan penyangga asam. Larutan ini dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Reaksinya adalah seperti ini, CH3COOH ditambahkan dengan H2O, maka terjadi reaksi kesetimbangan bolak-balik dan menghasilkan H3O+ dan CH3COO-.
Nah, kita bisa lihat komposisi penyangganya. Ini dibuat dari asam lemah dan basa konjugatnya. Di sini yang berperan sebagai asam lemah adalah CH3COOH. Dan CH3COO- ini adalah berperan sebagai basa konjugatnya. CH3COO- ini berasal dari mana? Ini berasal dari CH3COONA. Jadi berasal dari garam. Garam ini ditambahkan ke dalam larutan penyangga. Seperti itu. Kemudian larutan penyangga basa. Larutan ini dibuat dari basa lemah dan asam konjugatnya. Jadi reaksinya adalah seperti ini, NH3 ditambah H2O maka akan menjadi OH- dan NH4+. Kita juga bisa lihat komposisi penyangganya. Untuk NH3 ini berperan sebagai basa lemah, dan NH4+ yang berasal dari NH4Cl itu merupakan asam konjugatnya. Seperti itu. How it work? Bagaimana larutan penyangga itu bekerja? Nah, di sini sudah terdapat reaksinya ya, yaitu CH3COOH yang ditambahkan dengan H2O maka akan menjadi H3O+. Ditambahkan dengan CH3COO-. Ini adalah produknya H3O+ dan CH3COO- ini adalah produk. Nah, karena asam asetat adalah ini CH3COOH merupakan asam lemah sehingga posisi kesetimbangannya cenderung ke kiri. Karena ini merupakan asam lemah sehingga cenderung ke kiri ya kesetimbangannya. Nah, jadinya adalah reaksi seperti ini, cenderung ke kiri. Kemudian karena jumlah ion asetatnya sedikit, nah kan di sini tadi karena ini asam lemah, maka reaksi cenderung ke kiri, reaksi kesetimbangan cenderung ke kiri. Maka produk yang terbentuk ini cuma sedikit, cuma ada sedikit karena reaksinya cenderung ke kiri. Nah, karena jumlah ion asetatnya sedikit, ini jumlah ion asetatnya sedikit. Karena tadi cenderung ke kiri ya, maka perlu ditambahkan ion asetat dari luar, yaitu CH3COONA, yang merupakan bentuk garam dari ion asetat. Nah, makanya dari itu ditambahkan garam ini. Garam ini akan terionisasi menjadi Na+ dan CH3COO-. Nah, CH3COO- ini karena di sini kekurangan CH3COO-, maka ditambahkan dari sini agar sama. Itu. Nah, ini CH3COO- dan CH3COOH sudah sama. Nah, ketika ditambahkan basa, ketika ditambahkan dengan asam kuat, misalnya H3O+ atau ditambahkan dengan H+, gitu. Jika ditambahkan dengan asam, maka dia akan bereaksi dengan basa konjugatnya, yaitu bereaksi dengan CH3COO-. Jadi H+ yang tadi itu akan bergabung dengan CH3COO-. Akan bergabung dengan CH3COO-. Akibatnya apa? CH3COO- ini akan bergabung dengan H+, maka CH3COOH ini meningkat dan CH3COO- sendiri menurun. Berbeda ketika ditambah dengan basa. Ketika ditambah dengan basa kuat, maka cenderung bereaksi dengan asam lemah. Asam lemah yang ada di sini. Nah, di sini kan ada OH-. Ketika ditambah dengan basa kuat, maka CH3COOH, H yang ada di sini ini cenderung melepaskan diri untuk membentuk ikatan dengan H2O. Membentuk ikatan menjadi H2O. Akibatnya apa? Di sini menjadi CH3COO- karena hanya sudah lepas. Nah, ketika ada CH3COO-, maka CH3COO- meningkat dan CH3COOH menurun. Seperti itu. Nah, kita masuk ke persamaan Henderson-Hasselbalch. Jadi misalnya ada Ha, senyawa Ha ya, itu menjadi H+ dan amin. Kita bisa menghitung Ka-nya dari konsentrasi H+ dan
dari konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Nah, jadi konsentrasi produknya dibagi dengan konsentrasi reaktan. Lalu kita pindah ruas, di sini ada H+, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi amin. Kita tambahkan log, jadi min log konsentrasi H+ sama dengan min log Ka min log konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Nah, dapat diketahui bahwa pH itu rumusnya adalah min log konsentrasi H+. Jadi di sini pH sama dengan pKa dikurangi log konsentrasi Ha per konsentrasi amin. Bisa juga ditulis pH sama dengan pKa plus log konsentrasi basa per konsentrasi asam. Hati-hati, di sini ada perbedaan tanda. Di sini minus, di sini plus. Jadi kalau minus itu yang di atas adalah asam dan yang di bawah adalah konsentrasi basa. Namun ketika plus, yang di atas itu adalah konsentrasi basa dan yang di bawah itu konsentrasi asam. Jadi berbeda. Masuk ke kapasitas penyangga. Kapasitas penyangga adalah kemampuan penyangga dalam menjaga pH-nya ketika ditambah asam dan basa, atau bisa dikatakan untuk menjaga pH agar tidak berubah secara signifikan. Kapasitas penyangga dipengaruhi oleh konsentrasi asam dan basa penyusunnya. Ada dua jenis konsentrasi, yaitu konsentrasi mutlak dan konsentrasi relatif. Yang pertama adalah konsentrasi mutlak. Jadi, semakin tinggi konsentrasi penyusun penyangga, maka kapasitas penyangga juga akan semakin tinggi. Nah, jadi kalau konsentrasi penyusunnya itu tinggi, maka kapasitas penyangganya juga akan semakin tinggi. Gitu ya. Contohnya, di sini ada dua penyangga, sama-sama pH-nya 4,74, sama-sama 1 liter volumenya. Yang berbeda di sini adalah konsentrasinya di sini 1 molar dan penyangga kedua konsentrasinya adalah 0,1 molar. Nah, manakah penyangga yang memiliki kapasitas yang tinggi? Jadi berdasarkan data ini, penyangga 1 memiliki kapasitas penyangga yang lebih tinggi daripada penyangga 2. Jadi kapasitas penyangganya 1 ini lebih tinggi ya, karena ini konsentrasinya itu 1, dan yang penyangga 2 ini konsentrasinya 0,1. Konsentrasi yang lebih pekat, konsentrasi yang lebih tinggi, itu merupakan penyangga 1, dan konsentrasi yang lebih pekat, konsentrasi yang lebih tinggi itu memiliki kapasitas penyangga yang tinggi. Jadi, kapasitas penyangga 1 lebih tinggi daripada kapasitas penyangga 2, seperti itu. Kemudian yang kedua ada konsentrasi relatif. Jadi konsentrasi relatif dipengaruhi oleh perbandingan asam dan basa penyusun penyangga. Semakin sama konsentrasi asam dan basa, maka kapasitasnya akan semakin besar. Penyangga memiliki kapasitas yang paling tinggi ketika konsentrasi antara basa dan asam penyusunnya sama, yaitu konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha sama dengan 1. Jadi, kalau misalnya konsentrasi asam dan konsentrasi basanya itu sama, misalnya 1 molar dengan 1 molar itu kan sama, maka konsentrasinya akan tinggi, konsentrasi relatifnya ini akan tinggi, kapasitasnya akan semakin besar gitu. Penyangga yang pH-nya mendekati atau sama dengan pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun penyangga juga akan memiliki kapasitas yang tinggi. Jadi kapasitas yang tinggi itu menurut sesuai dengan konsentrasi relatif, kapasitasnya akan tinggi ketika pH-nya mendekati pKa dari asam yang digunakan untuk menyusun penyangga.
Dan juga kapasitasnya akan tinggi ketika konsentrasi asam dan basa itu sama. Contohnya, ini penyangga 1 dan penyangga 2. Ini sama-sama ditambahkan 0,1 mol OH- ke dalam 1 liter penyangga. Di sini yang berbeda adalah penyangga 1, ini konsentrasinya antara Ha dan konsentrasi amin itu sama, 1 molar. Namun di penyangga 2 itu konsentrasi Ha dan konsentrasi aminnya itu berbeda, yaitu 0,25 dan 1,75. Nah, dapat dilihat di sini persen perubahan pH-nya itu 2%. Jadi yang konsentrasinya sama itu perubahan pH-nya sedikit daripada yang konsentrasinya berbeda. Itu persen perubahannya 4,7%. Jadi lebih besar daripada yang penyangga 1. Nah, ini berdasarkan data di atas, penyangga 1 memiliki kapasitas penyangga yang lebih tinggi, nah kan lebih tinggi daripada penyangga 2, karena perubahan penyangga 1 lebih kecil daripada persen perubahan penyangga 2. Nah, persen perubahan ini disebabkan apa? Disebabkan oleh konsentrasi ini. Kalau konsentrasinya sama, maka perubahannya sedikit. Kalau konsentrasinya beda, maka perubahannya banyak. Kemudian rentang penyangga. Rentang penyangga adalah batasan pH di mana pH bekerja secara efektif. Rentang penyangga berelasi dengan konsentrasi dari penyusun penyangga. Kemampuan efektif dari suatu penyangga, pH-nya adalah kurang lebih 1. Jadi misal ada suatu senyawa yang pH-nya 5, maka pH yang bekerja secara efektif itu di rentang antara 4 sampai 6. Karena apa? Karena 5 dikurangi 1 sama dengan 4, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi di antara 4 sampai 6. Kemudian untuk pembuatan penyangga, yang pertama adalah pemilihan pasangan asam basa konjugasi dan senyawa apa yang harus ditambahkan. Nah, dalam pemilihan ini maka harus menentukan juga pH-nya. Kemudian pilih senyawa yang memiliki nilai pKa dekat dengan pH. Ketika sudah menentukan pH, maka pilih senyawa yang mempunyai pKa lebih dekat dengan pH. Karena kalau lebih dekat dengan pH, maka perubahan pH ketika ditambah asam atau basa itu kecil. Atau kapasitasnya itu, kapasitas penyangganya itu tinggi. Itu. Yang kedua adalah temukan rasio konsentrasi amin dibagi konsentrasi Ha. Ketika sudah menemukan rasio ini, maka kita bisa menghitung volume asam dan basa yang harus ditambahkan. Kemudian yang ketiga adalah menentukan berapa konsentrasi yang harus dicampur. Ketika sudah menemukan volume, maka kita bisa menemukan konsentrasi yang harus dicampur. Konsentrasi yang harus dicampur itu berapa gitu. Itu bisa dihitung dari volume yang sudah dihitung. Kemudian yang keempat adalah campur dengan cara bertahap. Oke. Kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu solubility equilibria atau kesetimbangan larutan. Jadi, ketika reaksi pengendapan terjadi, maka senyawa ionik akan memiliki daya kelarutan yang rendah. Jadi ketika terjadi pengendapan, maka artinya kelarutan dari senyawa tersebut rendah. Nah, ketika senyawa ion terlarut dalam air, maka senyawa tersebut akan terionisasi menjadi ion-ion penyusunnya. Sudah pasti ya, ketika senyawa terlarut, maka akan terionisasi senyawa tersebut menjadi penyusunnya. Kemudian yang ketiga adalah banyaknya zat-zat terlarut memiliki batasan untuk larut pada pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Jadi tidak semua senyawa atau tidak semua zat itu bisa larut dengan mudah. Ketika suatu senyawa ion yang dilarutkan di dalam air jumlahnya berlebih atau kebanyakan suatu senyawa, maka larutan akan menjadi jenuh. Pelarutnya sedikit, tapi zat terlarutnya banyak, maka akan menjadi jenuh dan menyebabkan di dalam larutan tersebut akan ada dua bentuk senyawa. Senyawa yang pertama adalah senyawa padat, dan senyawa yang kedua adalah senyawa bentuk ion.
ketika larutan ini sudah mencapai kesetimbangannya. Jadi ketika larutan sudah mencapai kesetimbangan, misalnya ada senyawa yang sulit larut, namun ketika dilarutkan dan sudah mencapai kesetimbangan, itu ada dua senyawa, yaitu senyawa padat dan senyawa dalam bentuk ion. Jadi meskipun senyawa tersebut sulit larut, tapi senyawa tersebut tetap larut walaupun hanya sedikit. Jadi senyawa tersebut tetap terionisasi walaupun sedikit. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke produk ion atau HUSP. Apabila senyawa ionik dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion-ion atau produk dari ionisasi. Nah, produk ion mempresentasikan konsentrasi molar dari ion-ion yang terbentuk. Maka konsentrasi tersebut dipengaruhi oleh koefisien stoikiometrinya. Nah, ini contohnya. Ada larutan PbF2 dalam keadaan jenuh. Ketika PbF2 dilarutkan dalam air, maka PbF2 mengalami ionisasi. Nah, berapakah Pb2+ atau berapakah 2F- yang terbentuk? Nah, ini bisa kita hitung. Ini bisa kita reaksi ionisasi ya. Kita bisa menuliskannya. PbF2 ini menjadi Pb2+ dan 2F-. Pada keadaan setimbang, maka dapat dihitung HuC sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2. Nah, ini kan dipengaruhi oleh koefisien stoikiometrinya. Jadi, koefisiennya ini dipangkatkan. Jadi, lalu dibagi dengan konsentrasi PbF2. Jadi, HuC itu adalah konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Konsentrasi produknya itu dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kemudian HuC sama dengan ini kayak perpindahan ruas gitu ya. HuC dikali konsentrasi PbF2 dipindah sini sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2. Nah, ini HuC dikali konsentrasi PbF2 ini bisa ditulis dengan HuSP sama dengan konsentrasi Pb2+ dikali konsentrasi F- pangkat 2. Nah, ketika kondisi suatu larutan itu jenuh, maka nilai HuSP sama dengan KSP sama dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dikali konsentrasi produk pangkat koefisien. Seperti ini tadi ya. Nah, KSP itu apa? KSP adalah konstanta kelarutan dari produk. KSP adalah beberapa konsentrasi produk dalam keadaan jenuh, di mana konsentrasi ini dipengaruhi oleh koefisien stoikiometri. Umumnya, KSP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan dari senyawa ion yang kelarutannya rendah. KSP hanya dipengaruhi oleh temperatur. Nah, sekarang adalah masuk ke pengaruh ion senama. Berdasarkan prinsip Le Chapelier, adanya penambahan ion senama dapat menurunkan kelarutan pada senyawa ionik. Nah, nih kita buktikan bahwa penambahan ion senama itu bisa menurunkan kelarutan. Jadi misalnya di sini ada soal bagaimana kelarutan kalsium oksalat CaC2O4 di dalam suatu larutan yang mengandung kalsium klorida atau CaCl2. Nah, di sini kan sama-sama mengandung Ca. Oke, mari kita lihat. Jadi, CaC2O4 ini dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Dan produk yang terbentuk hanya sedikit. Produknya terbentuk hanya sedikit. Seperti ini. Ionisasinya ya. CaC2O4 solid menjadi Ca2+ dan C2O4 2-. Kemudian dalam larutan tersebut ditambahkan CaCl2. Nah, ditambahkan ion senama, ada ion senama di sini. Produk yang terbentuk banyak. Kita lihat. Jadi CaCl2 ini terionisasi menjadi Ca+ dan 2Cl-. Sehingga diperoleh kesetimbangan. Nah, ini kita tulis
ya, CaC2O4, Ca2 plus dan C2O4 min. O4 2 min. Nah, Ca2 plus ini diperoleh karena di sini pada pelarut air ini terbentuk produknya hanya sedikit, maka ketika ditambah CaCl2 ini produknya menjadi banyak. Di sini menjadi banyak. Namun apa yang terjadi? Karena Ca2 plus berlimpah, di sini berlimpah karena adanya penambahan ion senama tadi, maka Ca2 plus ini cenderung bereaksi dengan C2O4 2 min. Nah, cenderung bereaksi dengan ini dan reaksi kesetimbangan akan mengarah ke kiri karena ini cenderung bereaksi dengan ini. Jadi akan lebih banyak kalsium oksalat yaitu CaC2O4 yang mengendap. Hal ini membuktikan bahwa penambahan ion senama akan menurunkan kelarutan suatu senyawa ionik. Kemudian kita masuk ke memprediksikan pembentukan padatan. Nah, kondisi yang mungkin terjadi ketika padatan ionik dilarutkan dalam larutan berair, yaitu larutan tidak jenuh, larutan jenuh, dan larutan super jenuh. Kita dapat membandingkan nilai QSP dengan nilai KSP untuk menentukan kondisi yang akan terjadi pada senyawa ionik. Nah, ini bisa kita lihat ketika endapan akan terbentuk apabila QSP lebih besar daripada KSP. Ini merupakan larutan yang super jenuh. Kemudian tidak ada endapan yang terbentuk ketika USP sama dengan KSP. Ini jenuh, larutan jenuh, dan tidak ada endapan yang terbentuk juga ketika USP kurang dari KSP. Tidak jenuh larutannya. Oke. Kita masuk ke bab yang terakhir, bab 4, yaitu equilibria involving complex ion, yaitu kesetimbangan senyawa kompleks. Senyawa ion itu dibagi menjadi dua, yaitu ion sederhana dan ion kompleks. Ion sederhana ditandai dengan satu atau beberapa atom yang diikat, misalnya Na+ atau CH3COO-. Yang kedua ada ion kompleks. Ion kompleks ini terdiri dari satu ion logam pusat, yang mana ion logam tersebut berikatan secara kovalen sebanyak 2 atau lebih dengan anion atau molekul, di mana molekul yang berikatan dengan ion logam tersebut disebut sebagai ligan. Contohnya yaitu ini, CrNH3 6 kali 3+. Jadi CR ini sebagai ion logam dan NH3 ini sebagai ligan. Nah, kita masuk ke pembentukan ion kompleks. Misalkan ada suatu garam yaitu NO3 2 kali yang dilarutkan di dalam air, maka akan terbentuk ion kompleks. Terbentuk kompleks ion di mana air berperan sebagai ligan yang posisinya mengelilingi ion logam. Ion logam ini adalah M ini. Ketika garam berada di dalam air, maka dia akan mengalami ionisasi. Nah, ini ketika garam dilarutkan dalam air, maka garam ini akan mengalami ionisasi M2+ dan 2NO3-. Tetapi reaksi keseluruhan dalam pembentukan ion kompleks yang terjadi adalah seperti ini. NO3 2 kali solid ditambahkan dengan 4 H2O, maka akan menjadi H2O 4 kali 2 plus ditambah dengan 2 NO3 min. Nah, kan reaksi yang kita lihat itu adalah MNO3 2 kali ini terionisasi ketika dilarutkan dalam air. Nah, namun sebenarnya yang terjadi itu ini M ini dia berikatan dengan H2O. Jadi H2O ini sebagai ligan dan NO3-nya ini terpisah. Jadi MNO3 2 kali ditambah 4 H2O kan menjadi MH2O 4 kali 2 plus dan 2 NO3 min. Seperti itu.
Pada banyak kasus, ketika suatu senyawa dilarutkan dalam air, maka dia akan membentuk ligan dengan molekul airnya. Tetapi jika molekul air diganti dengan senyawa lain, maka ikatan molekul air pada ion logam akan digantikan. Contohnya, ini yang tadi reaksi ion logam dengan air, airnya sebagai ligan ketika ada senyawa lain yang dilarutkan, yaitu NH3 dilarutkan, maka NH3 ini akan merebut posisi H2O. Dia akan menjadi ligan, yaitu menjadi NH3 4 kali 2 plus ditambah 4H2O. Seperti itu. Kita bisa menghitung KC-nya, yaitu sama dengan konsentrasi NH3 4 kali 2 plus dikali konsentrasi H2O pangkat 4. Jadi koefisiennya ini jadi pangkat. Dibagi MH2O 4 kali 2 plus ini dikali dengan NH3 pangkat dikali dengan konsentrasi NH3 pangkat 4. Jadi konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, ini KC bisa dituliskan dalam bentuk KF sama dengan KC dibagi konsentrasi H2O pangkat 4 sama dengan konsentrasi M NH3 4 kali 2 plus dibagi konsentrasi M H2O 4 kali 2 plus dikali dengan NH3 pangkat 4. Semua ion kompleks yang terbentuk mengikuti aturan asam basa Lewis. Jadi, ion logam berperan sebagai asam Lewis, sedangkan ligan berperan sebagai basa Lewis. Seperti ini, Ag plus ditambah 2NH3, maka menjadi AgNH3 2 kali. Nah, Ag ini berperan sebagai asam dan ligannya NH3 ini berperan sebagai basa. Sekarang masuk ke ion kompleks dan kelarutan endapan. Adanya ligan bisa meningkatkan kelarutan suatu senyawa ionik yang awalnya sedikit larut dalam air jika ligan tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Jadi adanya ligan itu bisa meningkatkan kelarutan senyawa ionik apabila ligan tersebut membentuk kompleks dengan kation yang berasal dari senyawa ionik tersebut. Oke, jadi ada reaksi seperti ini, FeS ditambah H2O, maka akan menjadi Fe2+, ini reaksi bolak-balik ya, reaksi setimbang, maka menjadi Fe2+, ditambah HS- ditambah OH- yang memiliki KSP-nya 8 kali 10 pangkat 16, cukup rendah ya, maka ini sulit larut, karena ininya cukup rendah. Oke. Ketika ditambah dengan 0,1 mNaCN, sehingga ion logam yang dihasilkan dari ionisasi NaCN bisa berperan sebagai ligan. Jadi NaCN ini terionisasi dan ion logamnya akan berperan menjadi ligan. Nah, nih dia Cn ini ion logam yang terionisasi. Cn di sini dia akan bereaksi dengan kation yang berasal dari senyawa ionik. Bereaksi dengan kation yang berasal dari senyawa ionik ini. Maka akan menjadi FeCN 6 kali 4 min dengan KF-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 35. Ini kelarutannya sudah meningkat. Efek dari pembentukan ion kompleks pada kelarutan FeS yaitu FeS ditambah 6 Cn- ditambah H2O. Nah, ini reaksinya ditulis semua ya. Maka akan menjadi FeCN 6 kali 4 min ditambah HS ditambah OH-. Seperti itu. Nah, untuk memastikan apakah pembentukan ion kompleks tersebut meningkatkan kelarutan FeS atau tidak, maka bisa dihitung dengan K overall, yaitu sama dengan KSP dikali KF. KSP-nya tadi berapa? 8 dikali 10 pangkat 16 dikali dengan KF 3 kali 10 pangkat 35. Sama dengan 2 kali 10 pangkat 20. Nah, FeS akan mudah mengalami disosiasi menjadi ion penyusunnya dengan tambahan ligan. Jadi FeS akan mudah larut ketika ditambah dengan ligan.
Jadi adanya ligan mampu meningkatkan kelarutan FeS di dalam air, di mana ligan tersebut akan bereaksi dengan Fe2+ untuk membentuk ion kompleks. Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan materinya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.